Sempat liburan di Malaysia yang boleh ceritain kemana kalian kemana gitu? Kita ke Malaysia, ke Johor, sama ke Singapura. Tadinya sebenarnya aku udah ngajak ke Bali. Last minute pas mau beli tiket, emang karena kan liburannya juga ngadainnya mepet ya, karena tanggalnya itu kayak mundur gitu. Terus ada kejadian yang berita di Bali itu, ya namanya ibu-ibu ya, takut langsung rubah Tapi kalau itu jadwal. Aing nggak baca beritanya. Itu Yang kemarin bilang kan, kita liburan ke sana Iwan ya kan? Iya, itu beritanya pada saat di hari Bunda mau beli tiket. Itu beritanya rame, lumayan rame. Gitu. Jadi kebetulan berita, terus udah kayak gitu pas mau beli tiket langsung ditanya sama orang aku, jadi beli nggak? Wah nggak jadi deh. Gitu, bukannya kayak gimana, maksudnya kan, iya namanya alam kan kita nggak ada yang tahu kan. Tapi kan lebih baik mencegah kan daripada mengobati gitu. Jadi Widis. akhirnya berubah haluan jadi ke Malaysia, Johor, terus ke Singapura, jalan-jalan aja gitu, ajak anak-anak ke tempat bermain karena mereka mau main-main ke wahana gitu. Anak-anak fun banget tuh ya. Fun, terus udah kayak gitu di situ si Siamania kan emang perlengkapan balet ya, emang lebih banyak di situ, Yes. jadi mereka beli perlengkapan balet gitu. Kalau Onyo mencari sepatu bola Sepatu bola yang katanya belum #1. masuk di Indonesia. Belum masuk Indonesia. Apanya? Sepatu apa F50. sih? Oh, F50 yang super speed itu. Mahal. Tapi dibeli kan? Iya, dibeli 2. Ya karena kan dia emang suka main bola, jadi nggak apa-apa gitu. Maksudnya aku ya apa yang anak-anak suka sama itu positif, sama akunya eh, bisa, ya kenapa enggak gitu. Tapi ya gitu, jangan kebanyakan, udah seminggu ya kan. Nah udah waktunya kerja lagi maknya. Bu, tapi itu jadi semacam kayak buat reward juga nggak sih ke anak-anak gitu? Mungkin selama ini mungkin anak-anak udah banyak menorehkan prestasi, sekolah atau karir segala macam. Iya pastinya aku selalu bilang sama anak-anak kalau misalnya mau ada waktu buat liburan gitu, selain waktu kita butuh adalah dana sayang. Aku ngomongnya apa adanya sama anak-anak gitu. Jadi ketika aku nego buat kerja, ya harus dikasih waktu buat kerja gitu loh. Karena kadang aku nego sama mereka tuh kalau misalnya lagi kerja malam kan aku suka pillow talk sama Thalia Tania, itu akan susah tuh. Nah pada saat pillow talk itu misalnya aku ada kerja malam gitu, misalnya live, mereka kan tidur jam 8, jam 7. Orang live peak-peaknya itu jam 7 sampai jam 9. Jadi di jamnya mereka tidur gitu. Jadi akhirnya aku nego sama mereka kadang gitu, bilang, "Kaunya mungkin udah ngerti kan?" gitu. Jadi kadang dia bilang, "Bun, sini kadang mau coba live gitu." Karena kan bukan sesuatu hal yang memalukan, malahan menurut aku itu adalah Belajar. satu belajar nantinya ke depannya. Banyak juga yang udah online gitu kan, jadi nggak ada salahnya dia belajar gitu dari umurnya dia sekarang. Malah dari aku dulu sambil sekolah sambil part time gitu pada saat aku di luar, dan aku rasa Onyo juga udah bisa boleh mulai belajar bagaimana sih orang tuh bekerja gitu. Mungkin pekerjaannya beda aja, kalau ini nge-live masih enak di rumah gitu. Nah jadi pada saat aku nego itu aku kasih tahu mau jalan-jalan, ada waktu kadang yang bunda nggak bisa nemenin, ya harus dimengerti gitu. Kayaknya gimana kawannya sendiri akhirnya ada keinginan mungkin di usia Onyo sekarang gitu, artinya ya, belajar untuk berbisnis, mungkin belajar juga sama bunda gitu, mungkin nantinya juga ya itu mungkin juga bantu bunda juga Bekal gitu, nanti atau biar bisa itu ya, belajar lebih bagus, lebih baik lagi ke depannya ya. Biar bisa lebih mandiri ya, Bun. Ya sekarang kan Onyo cowok ya, jadi dia harus bisa minimal nggak ngerepotin orang lain lah, aku selalu bilang kayak gitu. Karena kan dia laki-laki, harus bisa yang pertama dia harus bisa menjaga dirinya dia, habis itu dia bisa menjaga adik-adiknya, dan bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Iya. Oke Bunda, mungkin Oke. balik ke Christmas sama alam, mungkin banyak ada komunikasi sama keluarga dia yang lain. Udah, kemarin aku video call sama Bunda, sama Opa Oma di sana ya, Bun. Kemarin aku video call sama Opa Oma, Bunda ngucapin selamat Natal sama Opa Oma, terus Opa Oma juga ngucapin selamat Natal buat Bunda gitu. Jadi
komunikasi tetap baik ya kan Bun? Komunikasi tetap berjalan dengan lancar, baik semuanya. Bunda Masalah baru liburan mbak, kalau nanya liburan lagi ya kan cari duit aja belum selesai mbak. Baru ngabisin belum sempet nyari masa udah mau ngabisin lagi. Enggak lah, aku kasih tahu anak-anak kok kenyataan gitu. Kalau misalnya mau mendapatkan reward, mau sesuatu, ya harus ada usahanya dulu gitu, harus ada waktu gitu. Jadi nggak semuanya brok. Ini ntar ini udah liburan sekolah, Natal, tahun baru. Bentar lagi Imlek. Bentar lagi Lebaran. Ini deket banget loh. Belum selesai nafas cari duit, udah libur lagi. Gitu. Jadi aku udah bilang sama mereka gitu. Bun, tapi gimana sih Bunda sendiri cukup sangat kuat berjuang mencari bahasanya mencari nafkah lah untuk anak-anak kayak gitu segala macam. Ya di enjoy aja lah kalau misalnya namanya kerja gitu. Yang penting kita berpikirnya selama kita ngerjainnya happy, semoga hasilnya juga happy. Ya sayang, semoga niatnya baik juga, segala sesuatunya juga baik gitu. Yang penting banyak bersyukur, banyak usaha, banyak doa juga gitu aja. Bun yang menguatkan apa sih Bun? Maaf ya Bun, nanti ada orang ada mungkin tiap manusia itu ada titik jenuhnya, capeknya segala yang macam. menguatkan Bunda itu kita bertiga, aku tak lihatannya. Semangat Bun. Semangat pun. Semangat. Kadang kalau misalkan aku itu lihat Bunda live sampai malam itu, kadang aku kayak aku naik ke atas, aku dari kamar aku pergi ke live-nya Bunda, aku bilang, "Bun, udah ganti nama aku aja gitu. Bunda istirahat sama Dede tuh. Tidurin adik-adik, nemenin adik-adik tidur biar ayah aja yang bantuin live." Kadang aku juga, mereka suka komen kayak, "Nyu, lu disuruh live kok sampai malam gitu." Jadi aku kayak, karena aku udah ngejawab sebelumnya, karena aku udah bilang kayak, gue tuh nggak disuruh, jadi gue itu pengen kemauan dari diri sendiri gitu. Jadi aku kemauan dari diri sendiri karena menurut aku adalah adik-adik tuh lagi butuh Bunda untuk nemenin mereka tidur, tapi Bunda itu lagi kerja. Nah akhirnya aku berpikir kayak, aku bisa live, aku bisa ngomong di live, aku bisa jualan live-nya Bunda, aku bisa menghasilkan duit, jadi mendingan aku aja gitu. Nanti baru besok paginya Bunda bisa live lagi kalau misalkan aku berangkat ke kampus, tapi kalau nggak ada kampus aku bantuin Bunda lagi live. Artinya Onyo sendiri sebagai anak juga melihat Bunda tuh sangat luar biasa berjuangnya gitu juga. Iya pastilah, karena kan Bunda kan udah sukses, terus udah bisa cari duit sendiri. Amin, ya kan Udah bukan bisa. berarti kayak gimana, cari duit ya harus. Iya, udah bisa cari duit sendiri, udah mandiri dari kecil. Jadi nanti aku bisa belajar dari Bunda. Semoga, intinya aku selalu doa gini aja, maksudnya semoga duit bisa dicari, yang penting sehat dulu aja. Kalau Bunda sehat-sehat terus, pasti Tuhan pasti kasih jalannya buat cari rezeki, ada aja nanti gitu. Bunda mungkin Natal tahun ini mungkin berbeda ya. Itu gimana rasanya? Nggak beda, sama-sama aja. Kita juga pas kemarin tahun lalu juga kita ke gereja kan. Iya, ke gereja. Jadi sebenarnya nggak ada yang berubah, sama-sama aja gitu. Anak-anak juga ya baik-baik aja semuanya. Iya. Bunda juga kayaknya mau ini kuliah juga ya. Kuliah aku ambil jurusan psikolog karena Mau ngebaca pikiran ayah? mau lebih mengerti anak-anak. Karena kalau psikolog itu kan sebenarnya tidak bisa menyembuhkan orang ya. Kalau orang mau sembuh atau kayak gimana kan itu udah dari keinginan dirinya sendiri. Kita hanya bisa membantu gitu. Bener. Tapi pengen lebih tahu dalam lagi tentang anak-anak. Pengen lebih tahu lagi karakter orang-orang kayak gimana gitu. Nah, hati-hati Pengen kebuangan lebih pintar lagi dalam memilih lingkungan. Circle-circle teman-teman Itu gitu. dia, Bu. Jadi ya aku suka belajar soalnya sebenarnya. Basically aku suka belajar. Dari dulu emang aku mau ambil psikolog sebenarnya. Jadi dulu pas aku kuliah, pilihan aku tuh antara psikolog, acting, atau sastra. Aduh. Nah kebetulan aku ambilnya sastra Mandarin Inggris kan. Makanya aku jadi translator gitu Mandarin. Nah itu udah, yang acting udah acting, jadi nggak kuliah tapi udah acting langsung kan pada saat
selama berkarir Ambil gitu. sastra bun, sastra Inggris Mandarin. Mandarin Inggris. Buset. Iya emang keren mau gimana? Terus nilainya bagus loh. Udah percaya bun, Dapat itu udah beasiswa. percaya. Oh ya. Tonton tuh. Iya sabar, buset dah. Sabar, gue kejar ntar tenang aja. Terus yang psikolog kan belum kesampaian. Wah Terus bun, pas kalau misalkan kemarin udah itu ada ternyata pilihan hybrid gitu yang kayak nggak masuk setiap hari. Bisa ya kita gitu loh, maksudnya bisa lah gitu. Bisa Nah lah, ini aku mau benar. bikin webinar. Jadi nanti tanggal tanggal 4 Januari ada webinar gitu. Jadi kayak mengadakan acara Oh jadi tentang kita bisa ngundang mereka juga ya bun ya? bukan ngundang, Bunda yang ngadain acara. Jadi Bunda udah ada seminar gitu, ngadain acara seminar tentang virtual gitu, tentang bagaimana kadang tuh banyak ibu-ibu ataupun Lah, kan Bunda wanita kan udah ataupun mom bukan to ibu-ibu be. kalau di kampus. Ini kan pembahasannya nih. Oh ya. Pembahasannya Oke oke. tentang ibu-ibu atau tentang mom to be atau wanita-wanita mungkin yang sebenarnya mereka tuh nggak tahu mereka stres gitu. Jadi ini gimana caranya solusi ngobrol bareng gitu. Karena bukan cuma wanita ya, mungkin banyak pria juga. Cuman tapi kebanyakan tuh wanita ibu rumah tangga yang kayak orang menjudge-nya mereka nggak ada ngapa-ngapain, tapi sebenarnya kehidupan mereka tuh luar biasa susah gitu. Dan Lebih ke sharing session. lebih ke sharing session. Terus ada juga Pak Monty, jadi aku emang ada expert-expertnya juga yang aku undang biar bisa sharing bareng gitu. Jadi kayak deg-degan pertama kali ngadain webinar nih, beneran gak ya? Biasanya kan aku yang jadi bintang tamu gitu ya kan. Ini aku yang ngadain gitu, jadi kayak deg-degan gitu. Tadi mau ngadain di acara tapi kayaknya Kenapa nggak manual? web dulu deh gitu. Kalau webinar kan bisa menjangkau banyak orang kan, nggak cuma di Indonesia gitu, maksudnya bisa di luar juga gitu. Jadi ya cobain dulu di webinar. Apa nggak terlalu maksudnya jadi nggak ambil maksudnya nervous banget gitu kan kalau secara manual mungkin secara langsung gitu ketemu gitu atau Ya gimana? perlahan lah ya, ini baru pertama kali kuliah juga baru-baru banget gitu ya kan. Jadi kayak pemanasannya udah cepet banget nih ya kan. Ya pengen lebih sharing, lebih ngobrol, diskusi, terus udah kayak gitu. Tapi diskusinya tuh yang terarah, maksudnya ada bimbingan dari para ahlinya juga. Nah katanya juga jadi juniornya punya ya. Iya, ternyata dia jadi kakak kelas. Ah udah deh bun. Iya, katanya yang Maksudnya udah kalau udah memasuki semester gitu. Aku kayak mungkin karena emang perbedaan umurnya jauh kan ya. Jadi kayak ada yang masuk lebih ke tua dari bunda bun. Maksudnya ada anak muda umurnya muda ya namanya anak muda tapi berarti. kelihatan tua gitu mukanya. Ya itu mah bukan muka, ini umur. Jadi kayak aku pada saat masuk kuliah itu pas kemarin ada apa tuh namanya outbound ya? Bukan outbound ya sebutan. Field trip dong. Field trip outbound. Outbound. Ya, field trip. Field trip itu bahasa Aku Inggris. kayak merasa gitu, aku melihat 1000 onyo di depan aku yang kayak lagi itu kan anak-anak muda yang lagi anak-anak muda gitu loh. Anak-anak Terus yang kita lagi- ngeliatnya kayak Benar itu bun. Habis pikir ya. iya kayak Kok nggak habis pikir? ya anak-anak muda gitu loh yang kayak ya anak-anak muda gitu, jadi kayak Bukan kelasnya gitu. iya kayak 1000 onyo di depan aku gitu, kayak berasa Tapi tenang bun, itu emang anak muda itu emang kayak gitu sekarang. Sekarang kan udah mau 2025. Jadi anak-anak mudanya itu kayak anak-anak muda Gen Z lah bun. Ya, kalau pokoknya gitu. kalau Nia kalau Cici tuh udah Gen Alpha kan. Kalau Gen Z itu kadang tuh anak-anak muda yang nggak bisa dibilangin. Kadang-kadang kan. Kebanyakan sih nggak bisa dibilangin. Terus kalau udah jeblos sendiri Jangan baru curhat di sini kenapanya? baru kalau udah jatuh baru kayak oh iya ya, tapi maksudnya Itu bukan Gen Z, itu I. Itu I, you ngomongin I. enggak, maksudnya banyak yang kayak gitu. Tapi kan kalau orang yang bisa lebih pintar itu adalah belajar dari pengalaman orang lain. Jangan sampai dianya juga ikutan jatuh gitu. Nah bunda, ini Bener gak? ini kan udah mau habis 2024 nih. Yang 2024 menjadi pembelajaran bagi bunda dan Anya sendiri apa? Pembelajarannya ya bisa lebih apa ya? Ya biar bisa lebih happy lagi. Jadi pembelajarannya ya banyak lah. Iya. Apa? Ya biar lebih bagus lagi Tapi lah bagus ya. lagi aja bun. Udah hujan. Ya, oke yuk.
Closing dulu Bun. Ya, hujan nih.